Bagaimana nasib Sinteyong jika tak mampu bawa timnas Indonesia berprestasi? Beda dengan timnas Indonesia, 3 calon lawan Garuda rajin uji coba demi Piala Asia U23 2024. Stefano Lillivali siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Sinteyong. Polisi tangkap penjual tiket palsu Piala Dunia U17 2023. Pemain Irak yang tukar jersey dengan Rafael Strike sebut gol ke gawang timnas Indonesia adalah pengalaman terbaik dalam karirnya. Bagaimana nasib Sinteyong jika tak mampu bawa timnas Indonesia berprestasi? Tim nasional merolehkan hasil kurang memuaskan dalam 2 laga pertama grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hasil yang cukup mengecewakan tersebut, sang pelatih Sinteyong mendapat kritikan. Bahkan, ada yang menyebut bahwa mengantongi 1 poin dari 2 laga perdana merupakan start yang buruk. Apabila Sinteyong benar-benar gagal dalam memberikan prestasi, sempat muncul 3 kandidat pelatih yang dinilai layak untuk menggantikannya. Ketiga nama tersebut antara lain Akira Nishino, Park Hang-seo hingga Fernando Paredes. Terlepas dari hal tersebut, Sinteyong sendiri memiliki kontrak hingga Juni 2024. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak hingga akhir 2023. Namun, karena kebutuhan timnas di berbagai ajang, kontrak Sinteyong pun diperpanjang hingga Juni 2024. Selama menjadi pelatih timnas senior dan kelompok umur, Sinteyong pun sangat berjasa mengantar 3 timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia. Juru taktik 53 tahun itu sukses membawa timnas U20 menembus putaran final Piala U20 2023. Kemudian mengantar timnas U23 untuk kali pertama lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sinteyong juga meloloskan timnas senior ke putaran final Piala Asia. Itu untuk kali kelima Indonesia bakal tampil di putaran final Piala Asia. Beda dengan timnas Indonesia, 3 calon lawan Garuda rajin uji coba demi Piala Asia U23 2024. Fakta menarik mewarnai hasil drawing Piala Asia U23 2024 yang menempatkan timnas Indonesia segrup dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Diketahui turnamen Piala Asia U23 2024 bakal digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai dengan 3 Mei tahun depan. Dibandingkan timnas Indonesia, ternyata 3 calon lawan Garuda memiliki kebiasaan rajin melakoni laga uji coba. Dilansir dari Flashscore, berbagai laga uji coba telah dilakukan skuad Qatar U23, Australia, dan Yordania demi mendulang hasil maksimal di Piala Asia U23 2024. Bahkan, ketiga negara tersebut sempat mengadakan laga uji coba dengan menghadapi satu sama lain pada Oktober 2023 lalu. Hal itu membuktikan bahwa 3 calon lawan timnas Indonesia benar-benar siap menghadapi Piala Asia U23 tahun depan. Stefano Lillivali siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Sinteyong. Winger timnas Indonesia Stefano Lillivali siap membantu skuad Garuda. Lillivali jadi salah satu pemain yang bersinar di Liga 1 2023-2024. Musim ini, dia bermain dalam 19 pertandingan dengan catatan yang cukup solid. 9 gol dari 10 assist jadi bukti bahwa dia masih jadi sosok mematikan di depan pertahanan lawan. Namun, Lillivali secara mengejutkan tidak masuk dalam radar Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namanya tidak masuk dalam skuad Garuda dan hal ini cukup jadi pertanyaan. Stefano Lillivali menjelaskan bahwa dia ingin mengoleksi caps di timnas Indonesia lebih banyak lagi. Dia optimis masih bisa membantu skuad Garuda di ajang selanjutnya. Apalagi, Lillivali masih dalam kondisi prima dan siap bersaing di sektor penyerangan. Pemain yang saat ini membela Borneo FC ini mengakui tidak mempermasalahkan keputusan Sinteyong soal pemanggilan pemain skuad Garuda. Menurutnya, pelatih memiliki pertimbangan sendiri dalam meracik skuad yang dia inginkan. Namun, dia akan sangat bangga saat kembali bisa dipercaya kembali ke timnas Indonesia.
Polisi tangkap penjual tiket palsu Piala Dunia U17 2023. Diperkirakan ada banyak korban. Pihak kepolisian berhasil menangkap oknum penjual tiket palsu Piala Dunia U17 2023. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 2023 mulai digelar di Indonesia pada tanggal 10 November lalu. Namun, keadaan ini rupanya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yakni dengan menjual tiket palsu untuk mencari keuntungan pribadi. Belum lama ini, pihak kepolisian mengungkapkan telah menangkap seorang yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji itu. Penangkapan dilakukan oleh Satgas Penegak Hukum Pengamanan Wilayah Vanwil Jateng, Operasi Aman Bakuna. Lebih lanjut, Kombes Pol Dwi Subagio selaku Wakil Kepala Satgas Panwil Jateng, Operasi Aman Bakuna menjelaskan bahwa aksi pelaku dilakukan melalui media sosial Facebook. Dwi menambahkan bahwa ada 2 orang yang sudah mengajukan laporan. Akan tetapi, pihaknya menduga ada banyak korban lainnya yang juga tertipu. Pemain Irak yang tukar jersey dengan Rafael Strike sebut gol ke gawang timnas Indonesia adalah pengalaman terbaik dalam karirnya. Pemain Irak, Yosef Amin, menyebut golnya ke gawang timnas Indonesia sebagai pengalaman terbaik dari karir sejauh ini. Yosef Amin mencetak 1 gol ke gawang timnas Indonesia saat Irak menang 5-1 atas skuad Garuda. Pemain Eintracht Braunschweig mencetak gol ke gawang Nadeo Argawinata pada menit ke-81. Sekedar informasi, setelah pertandingan melawan timnas Indonesia, pemain sayap 20 tahun itu bertukar jersey dengan penyerang skuad Garuda yaitu Rafael Strike. Sementara itu, baru-baru ini Yosef Amin mengungkapkan gol ke gawang timnas Indonesia adalah pengalaman terbaik sejauh karirnya berjalan. Tiga alasan Rizky Ridho layak menjadi kapten timnas Indonesia. Rizky Ridho Ramdhani jadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian. Meski berposisi di lini belakang, dirinya mampu menunjukkan kualitas terbaiknya dan selalu dipercaya menjadi kapten timnas usia muda. Banyak pihak menilai jika bek tengah Persija Jakarta itu memang pantas menyandang ban kapten. Bahkan, dirinya digadang-gadang bakal jadi kapten timnas senior di masa mendatang. Lantas, mengapa Rizky Ridho bisa pantas menyandang ban kapten di tengah sejumlah pemain yang bersinar di timnas Indonesia? Inilah 3 alasan Rizky Ridho yang layak menjadi kapten timnas Indonesia. Yang pertama yaitu berpengalaman sebagai kapten. Rizky Ridho memiliki cukup banyak pengalaman menjadi kapten timnas Indonesia. Misalnya, ketika dirinya terpilih menjadi kapten di timnas Indonesia U22, U23, dan U24. Dengan pengalamannya, Rizky Ridho pastinya sudah terbiasa menanggung tanggung jawab besar di tim yang dipimpinnya dan kemungkinan besar bisa jadi pemimpin timnas Indonesia senior di masa depan. Alasan yang kedua yaitu sering jadi pemain andalan. Selain kerap menjadi kapten timnas usia muda, Rizky Ridho juga kerap jadi andalan baik Indra Syafri maupun Sinteyong di lini belakang timnas. Jika menengok ke laga-laga timnas yang sudah dijalani, nama Rizky Ridho memang tak pernah absen dan selalu muncul dalam starting line up, membuktikan jika dirinya telah menjadi salah satu pemain andalan. Alasan yang ketiga yaitu dianggap sebagai bek berkualitas. Seringnya Rizky Ridho tampil bersama timnas Indonesia menunjukkan seberapa berkualitasnya bek muda satu ini. Selama ini, mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah menjalani sekitar 60 laga bersama timnas di semua jenjang usia. Bersama timnas, Rizky juga telah berhasil menceploskan 3 gol meski berperan sebagai pemain belakang. Meski saat ini timnas senior sudah punya sejumlah bek andalan seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot, tentulah itu bukan masalah yang besar bagi Rizky mampu untuk selalu menampilkan permainan terbaiknya. Tiga alasan penampilan Jordi Amat di timnas Indonesia dan JDT berbeda. Jordi Amat tengah menjadi sorotan penggemar timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas dari performa terakhirnya yang dianggap menurun dan kerap membuat blunder.
Dalam 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jordi Amat tampil sejak menit pertama. Namun, sepanjang itu, setidaknya dia melakukan 2 kesalahan fatal yang berujung gol untuk tim lawan. Saat laga melawan Irak, Jordi Amat sempat membuat gol bunuh diri. Sementara di pertandingan kontra Filipina, dia kehilangan bola dalam sebuah momen dan berujung pada gol untuk The Azkal. Lantas, mengapa penampilan Jordi Amat berbeda ketika bermain di timnas Indonesia dan klubnya? Alasan yang pertama, yaitu perbedaan level klub dan timnas. Tak bisa dipungkiri, level klub dan timnas jelas berbeda. Ada tipikal pemain yang moncer bersama klub, namun melempem ketika bermain di timnas. Sebaliknya, ada juga pemain yang tampil apik bersama timnas, namun kurang bagus ketika berada di klubnya. Hal ini juga berlaku untuk kasus Jordi Amat. Belakangan ini, performa di timnas Indonesia memang menjadi sorotan karena sejumlah blunder yang dibuatnya. Padahal, belum lama ini dirinya sukses membawa klub JDT mengunci gelar juara Liga Super Malaysia 2023. Ada banyak faktor yang membuat level klub dan timnas berbeda. Misal, seperti kualitas rekan satu tim, lawan yang dihadapi, hingga strategi pelatih. Alasan yang kedua yaitu tekanan yang dihadapi. Indonesia terkenal dengan barisan penggemar sepak bola yang loyal dan fanatik. Di satu sisi, kondisi ini bisa meningkatkan dukungan kepada para pemain ketika berlaga. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga bisa menjadi tekanan tersendiri. Terlebih, warganet Indonesia dikenal tak pandang bulu soal hujat-menghujat. Kondisi ini mungkin menjadi beban tersendiri bagi Jordi Amat, sehingga penampilan cenderungnya berbeda ketika bermain untuk JDT dari Malaysia. Alhasil, Jordi Amat sendiri bermain kurang lepas dan justru melakukan blunder. Alasan yang terakhir yaitu faktor lainnya. Selain kedua hal di atas, masih ada sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebab perbedaan performa Jordi Amat di klub dan timnas. Misalnya, faktor persiapan. Jordi tentu lebih banyak menghabiskan waktu bersama klub karena mereka menjalani musim panjang yang bergulir. Sementara di timnas Indonesia, dia bergabung pada waktu tertentu saja. Selain faktor persiapan, masih ada sejumlah hal lain yang mungkin berpengaruh juga. Sebut saja seperti faktor kebugaran hingga motivasi yang dimiliki.